Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Nia Selatan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Hilarius Duha. Halo Bapak, selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Selamat siang. Oke, jauh-jauh ini dari Nia Selatan ke Jakarta. Sebelum kita berbincang dengan Pak Hilarius, saya akan membacakan sekilas profil beliau ya. Beliau lahir di Nias ya, putra daerah ya Pak? Ya, putra daerah. Pada 21 Oktober 1962 dan dilantik menjadi Bupati Nia Selatan pada 26 April 2021. Tapi ini adalah periode kedua Bapak Hilarius Duha menjabat sebagai Bupati Nia Selatan. Kabupaten Nia Selatan memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang luar biasa. Hasil perikanan tangkap di sana pada 2023 mencapai lebih dari 8.000 ton atau senilai 246 miliar. Jenis ikan yang dihasilkan antara lain pelagis besar, tuna sirip kuning, ikan tongkol, cakalang, dan lain sebagainya. Tercatat sebanyak lebih dari 5.600 nelayan di Kabupaten Nia Selatan yang tergabung dalam 167 kelompok usaha bersama nelayan. Sementara potensi pariwisata di Kabupaten Nia Selatan dapat dielaborasi melalui wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, hingga wisata olahraga. Di Kabupaten Nia Selatan terdapat 23 desa wisata ya Pak? Ya. Salah satunya yakni Desa Wisata dan Adat Hili Simaetano. Ya, saya harus pelan-pelan bacanya. Khawatir itu slip tongue. Berhasil menjadi pemenang 50 desa wisata terbaik di Indonesia untuk kategori homestay terbaik. Juga terdapat cagar budaya peringkat nasional, cagar budaya peringkat provinsi, dan cagar budaya peringkat kabupaten, serta 11 warisan budaya tak benda Indonesia di Kabupaten Nia Selatan. Satu lagi yang tak kalah menarik dari Kabupaten Nia Selatan ini adalah event internasional kejuaraan surfing internasional Nias Pro yang telah berlangsung sejak 2018. Pada tahun ini, ada lagi Pak ya? Ada. Oke. Setiap tahun. Pada tahun ini kejuaraan surfing internasional Nias Pro akan diselenggarakan pada 8 sampai 15 Juni 2024. Di pantai apa Pak? Pantai Sorake. Pantai Sorake, Kabupaten Nia Selatan. Ini sudah banyak sekali bocoran yang saya sampaikan tentang Kabupaten Nia Selatan. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Bupati Hilarius Duha. Bapak, tadi saya sudah menyampaikan ini periode kedua ya Bapak periode kedua. Menjabat sebagai Bupati Nia Selatan. Bisa Bapak ceritakan nggak ketika awal menjadi Bupati di tahun 2000 berapa Pak? 2016. 2016 di awal dan sampai sekarang seperti apa Pak perkembangan di Kabupaten Nia Selatan? Ya, pertama saya menjadi bupati di 2016, kepercayaan diberikan masyarakat kepada saya memulai melakukan perencanaan pembangunan dengan visi misi pada saat itu bagaimana menyambungkan dari desa ke kota. Ya, dengan sasaran utama adalah bagaimana infrastruktur tentang jalan raya, jalan yang ke kecamatan dan kecamatan masuk ke desa. Ya, sehingga pada sampai saat periode pertama itu bisa saya selesaikan ke kecamatan saja mungkin sekitar 80%. Luar biasa. Artinya ada beberapa kecamatan akhirnya bisa terkoneksi dari kabupaten ke kecamatan. Ya, yang sebelumnya masih banyak kecamatan itu belum terkoneksi dalam keadaan jalan yang rusak parah. Tapi sekarang sudah ya ada hanya tinggal beberapa saja, ada 1-2 yang mungkin sudah dimulai tapi belum selesai Perbaikannya Pak ya. Jadi infrastruktur adalah fokus yang utama Yang kemudian apa nih Pak? Setelah yang periode kedua ini saya berusaha untuk meningkatkan ekonomi. Ya, ekonomi itu walaupun dari awal bukan menjadi utama masalah pariwisata, tapi saya melihat ini tergiurnya pariwisata ini saya melihat dengan bahwa pariwisata ini ada peluang untuk dimajukan. Sehingga pada saat 2018 dulu tempat surfing ini yang tadinya tidak terlaksana sebelum saya, tapi sekarang saya coba
ya melakukan kegiatan kejuaraan surfing pada saat itu baru tingkat daerah. Oke. Tapi tahun kedua ternyata dari World Surfing League itu dari WSL ya menghubungi kami untuk diambil alih untuk dijadikan sebagai tempat Event surfing tahunan. internasional. Oke. Ya. Yang akhirnya dari tahun 2019, 18, 19 itu ya sekitar 15 sampai 17 negara mengikuti daripada kejuaraan surfing itu dengan anggaran kami coba dengan anggaran daerah. Ya, melihat situasi ini kami coba kembangkan terus. Ya, bahwa pariwisata rupanya hal-hal menarik dan ada beberapa spot-spot lagi tempat surfing walaupun agak jauh dari Nia Selatan tapi kami coba berusaha lagi peluang-peluang itu tempat diving, tempat snorkeling, ya. Ikutan dari wisata olahraga Ya, ya? wisata olahraga ini dan sekaligus juga untuk mengedukasi juga masyarakat bahwa pariwisata sangatlah menggiurkan dengan wisatawan datang bahwa ya paling tidak satu daerah itu akan menjadi maju secara ekonomi. Ya, itu sekarang yang sedang kita galakkan dalam periode kedua ini. Ya, makanya tahun ini dari tanggal 8 sampai 14 ya. 15 Juni. 15 Juni itu kita akan melakukan lagi WSL. kejuaraan surfing internasional ya yang bekerja sama dengan WSL dan PSOI. PSOI ini ke Persatuan Ombak Indonesia. Kita kerjasama sama mereka ya sehingga event ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan event ini setiap tahun kita laksanakan. Estimasinya berapa tuh Pak yang datang nanti? Estimasinya itu sebenarnya setiap tahun itu rata-rata kedatangan peserta sama teknisinya saja sekitar 400-500 orang. Oh, luar biasa. 400 sampai 500 orang dengan 15 sampai 17 negara. Ya. Akomodasinya sudah hanya siap khusus semua, Pak? daripada mereka peserta ya. Belum lagi wisatawan yang lain. Yang nonton. Ya, yang datang dari luar sendiri atau juga dari Lokal Nusantara. Nusantara juga ya yang datang ya kita mengharapkan makanya kita mengharapkan dengan kunjungan-kunjungan ini dulu tahun 2019 itu ada pesawat bombardir ya mungkin melalui Tempo juga bisa disampaikan pada pemerintah pusat bahwa walaupun kami sudah sampaikan secara surat ada pesawat bombardir yang mungkin langsung direct dulu dari Jakarta ke Nias, ke Binaka, penuh-penuh juga. Apalagi pada saat ada surfing internasional pada saat itu. Ya sekarang kan sudah tidak ada. Dan kedua, dulu pesawat itu yang ATR itu dari Medan ke Nias itu mungkin 7-8 kali penerbangan. Sekarang tinggal 3 kali. 3 kali. Ya tentu ini juga diminta perhatian khusus kepada pemerintah pusat. Ya jangan sampai banyak yang meminati nantinya datang ke Nia Selatan ini untuk surfing internasional dari mungkin 15 negara atau 17 negara. Tapi ternyata transportasinya sendiri tidak ada. Ya ini akan membuat orang akhirnya mungkin bisa saja jadi marah, bisa jadi kesel. Ya kesel akhirnya agak sulit kita memajukan pariwisata itu sendiri di mana dari program-program nasional ini di zaman Pak Jokowi ini bagaimana cara memajukan satu daerah pariwisata yang cukup menarik, yang terkoneksi dan yang terpadu ya sehingga menjadi daerah itu PAD-nya menjadi naik. Kita doakan semoga Pak Sandiaga Uno ya, Menteri Pariwisata dan Pak Jokowi ini mendengar ya kebutuhan untuk aksesibilitas transportasi khususnya untuk surfing internasional bulan Juni nanti supaya atletnya, ofisialnya dan wisatawannya mudah untuk tiba di Nia Selatan. Pak, itu akomodasinya gimana Pak? Kalau tadi transportasinya, akomodasinya sudah agak lumayan lah, bisa menutupi untuk 500 peserta itu. Kalaupun ada misalnya tambah-tambahan dari lokal sendiri, ya kan masih bisa mungkin homestay dan segala macam. Karena ya kami berharap Pak Menteri Pariwisata, apalagi sudah pernah nyampe di sana, ya sudah melihat langsung apa kekurangan itu dan segala macam. Ya dan kemarin juga surat untuk pesawat direct itu sudah kami layangkan. Ya tentunya beliau karena sudah tahu persis itu ya seharusnya beliau juga
sudah harus bisa memikirkan ya, udah memikirkan tersendiri untuk daerah-daerah ini, apalagi ada event-event internasional ini supaya daerah itu jadi maju. Ya tujuannya sama lah untuk memajukan satu daerah. Ya, ya masih mencukupi lah, karena memang para pengusaha-pengusaha di sana, pelaku usaha hotel juga mulai terus mengembangkan terus penginapan-penginapan, menambah kamar, memperbaiki daripada kamarnya, memperbaiki daripada hotel-hotelnya, termasuk masyarakat di sana bagaimana memulai memperbaiki diri dalam hal menyambut daripada event ini lah. Oke. Berarti nanti akan ada side event kira-kira gitu ya Pak, selain surfingnya, tapi juga tadi Bapak menyebutkan wisatawan bisa melakukan diving atau snorkeling atau apalagi nih Pak, karena di Nia Selatan itu ada banyak cagar budaya, batu megalith. Kedua mungkin satu-satunya di dunia barangkali lompat batu itu ya. Itu Pak. Ya, satu-satunya di dunia lompat batu Nias. Nah, lompat batu dan rumah adat yang masih kokoh sampai sekarang ini walaupun pernah dihantam gempa tidak roboh. Ya, ada rumah adat itu yang tersusun rapi, yang sudah diakui secara dunia UNESCO dan sudah ada sertifikat nasionalnya ya dengan pada saat itu, dan sekarang sudah pun sedang maju di dalam penetapan UNESCO. Dan kelihatannya sudah disetujui, cuman kapan penetapannya kita belum tahu karena cagar budaya rumah adat ya yang masih ada sampai berdiri sampai saat ini. Dan itu tetap kita jaga, tetap kita rawat, dan cara merenovasi, cara memperbaiki pun ya tetap kita ikuti daripada saran-saran UNESCO. Ya. Pak, ini wisatawan datang. Ya. Potensi untuk UMKM-nya seperti apa nanti Pak? Ya tentu UMKM-nya sendiri itu kan akan berjalan saja dengan sendirinya seketika kita mulai memberikan mereka juga tempat-tempat ya mungkin kita buat tenda nanti tempat-tempat untuk mereka sendiri ya untuk UKM. Ternyata tahun sebelumnya juga seketika kita kasih tempat ya UKM lain juga bisa berjalan dengan baik. Ya tempat-tempat yang mereka jualan makanan, minuman segala macam, karena ya biasanya juga wisatawan lokal juga banyak yang berkunjung juga, makanya pada saat-saat kegiatan seperti ini ya saya takutnya membeludak. Ketika membeludak, ya bagaimana kita transportasinya? Itu mungkin yang kita harapkan dari bantuan pemerintah pusat dengan hubungan ke Menteri Perhubungan, dan walaupun kami sudah ajukan dan ini akan kami datangin lagi untuk mengajukan kembali, mengingatkan kembali Pak Menteri Pariwisata, ya bagaimana dengan ini gitu lah, ya supaya bisa terakomodasi lah bahwa kami ini ada satu niat untuk memajukan satu daerah, tapi kalau juga akhirnya ya sarana ini tidak, karena kami sadar sarana ini hanya bisa dilengkapi oleh pusat. Betul. Ya, hanya Menteri Perhubungan dan para pengusaha pusat ya. Pak Budi Karya dan Pak Sandiaga ya. Pak? Ya, betul sekali. Oke Pak, itu dari potensi pariwisata. Kita bicara tentang perikanan tadi Pak, luar biasa sekali. Lebih dari 8.600 ton di 2023 dan nilainya hampir 250 miliar. Ini bagaimana pemerintah mendorong supaya potensi ini terus berkelanjutan gitu? Mungkin masih banyak yang belum terdata barangkali karena itu kan di kami itu kan 101 pulau. Kalau 101 pulau di mana-mana pulau yang banyak itu pasti ikan karang banyak. Dan kedua ikan laut juga yang di tempat kami itu kan lintasan Samudra Hindia. Ya, itu mungkin yang tercatat yang dibawa ke daratan di kami, di Nia Selatannya. Belum yang tercatat yang diambil mungkin dari provinsi lain, kapalnya masuk daerah kami, ya tanpa tercatat mungkin dibawa ke daerahnya. Ya, itu mungkin yang tercatat. Ya, tentu harapan kami mengapa dulu, ya pernah saya sampaikan bahwa memang kesulitan nelayan kami ini terlalu banyak juga mencari ikan, mau dijual kemana? Karena transportasi ke tempat lain itu ke Sibolga, ke Padang kan cukup jauh, cost-nya kan cukup tinggi. Ya, itu satu. Kedua, kalaupun di mereka itu misalnya nelayan ini terus sungguh-sungguh mencari ikannya, terus pada saat itu kostoris tidak bisa masuk karena listriknya kurang daya. Nah, tapi sekarang sudah mungkin mencukupi daya, tapi ya baru lagi dibenah-benah. Bagaimana kita misalnya
ya mau menjual bagaimana misalnya transportasi untuk menjual keluar ini mungkin lebih murah. Ya, karena memang saat ini dengan penyeberangan mungkin di Sibolga atau ke Padang itu kan ya transportasinya cukup mahal. Ya, tentu kan mungkin kadang-kadang tidak sesuai ya dengan apa yang dibawakan barang itu, karena ikan itu kan pasti berat. Kalau dihitung per kilo ya memang ya cukup mahal. Ya, makanya sekarang ini ya kita mengharapkan ada juga para pengusaha, para pelaku usaha ya mencoba melakukan ke sana, dalam arti bahwa siapa tahu itu bisa dikelola langsung di sana, ya yang menjadi mungkin ya mungkin apa kaleng, apa ikan kaleng segala macam ya. Perikanan ya. Ya, perikanan, sehingga nanti hasil-hasil itu bisa dibawa keluar lagi dengan sudah ya menjadi barang jadi ya. Ya, barang jadi. Ya, barang jadi. Semoga ada investor yang masuk ke Nia Selatan untuk berinvestasi di sektor betul ya, kita pasti saya sebagai kepala daerah pasti kita berikan kemudahan lah. Ya, sering saya katakan itu ya, kemudahan yang saya berikan itu seketika masih itu wewenang kami ya, kalau bukan wewenang kami mungkin wewenang pusat, rekomendasi akan kami berikan setiap saat ya. Kami akan tanda tangan ya, jadi tidak ada kesulitan ya, bagi orang mau investasi di kami itu pasti kita akan, karena kami masih sadar bahwa investasi itu untuk memajukan untuk masyarakatnya Selatan. Dan seketika maju itu pasti yakin saya bahwa PAD Nia Selatan akan lebih tinggi. Bertambah, ya, PAD Nia Selatan lebih tinggi pasti akan dinikmati juga masyarakat Nia Selatan. Nah, bicara tentang masyarakat, tadi perikanan ada nelayan nih Pak. Ya, nelayan. Pendampingan pemerintah kepada nelayan ini seperti apa Pak? Nah, ini terus menerus kita dampingin terus sampai sekarang ini. Walaupun kadang-kadang ada musim badai ya, tapi paling tidak setiap tahun itu kadang-kadang kita mencoba ya, karena kemampuan mereka secara keuangan finansial, akhirnya kita mencoba kita buat perahu, ya, perahu untuk nelayan ya, walaupun ya sebatas kemampuan daripada keuangan daerah. Kadang-kadang setiap tahun ada kita bikin 10, 20 ya, kita untuk menggantikan perahu-perahu mereka yang mungkin sudah rusak, atau mungkin ada nelayan yang belum punya perahu. Ya, ini sudah kita bagikan. Ya, kalau kelompok nelayan yang terus kita bagikan terus setiap tahun. Kalau ada kelebihan APBN itu selalu saya berpikir kepada nelayan supaya kita buatkan perahu. Ya, supaya mereka bisa melakukan kegiatannya untuk ya menangkap ikan. Kalau ada kredit usaha nelayan juga bisa Pak. Ya. Pak, ini kan sudah 2 periode ya kan Pak. Ini masuk pilkada. Apa nih rencana Bapak selanjutnya nih kira-kira? Wah, rencana saya jujur saja, kalau memang secara pribadi lah biarlah Tuhan yang menentukan itu semua. Gitu. Tapi bagi saya hanya mau bekerja. Amanah-amanah yang sudah ya saya dapatkan, saya hanya mau bekerja sebaik-baik mungkin. Itu pertanggungjawaban daripada amanah yang saya dapat. Ya, tentu sebagai manusia kadang-kadang ada harapan-harapan, ya pasti ada. Tapi ya saya juga mau melihat peluangnya ada di mana. Ya, karena mungkin pengalaman saya selama jadi kepala daerah ini mungkin sekitar 8-10 tahun. Pengalaman saya mungkin juga pernah saya jadi dosen, dan pengalaman saya juga pernah praktisi, tapi di dalam persoalan ilmu ya, disiplin ilmu hukum pidana tentunya. Ya, nanti mungkin saya akan melihat ya di mana peluang-peluang itu, ya saya coba belajar dan untuk melamarnya. Oke, ya. Pak, untuk masyarakat Kabupaten Nia Selatan nih Pak, karena sudah 2 periode, apa harapan Bapak kepada masyarakat? Ya, harapan saya ya diteruskan ya apa yang sudah diperbaiki selama ini, diteruskan, dan yang belum terperbaiki ya diperbaiki. Ya, karena tidak hanya pemerintah daerah yang memperbaiki itu, tapi semua elemen harus bersama-sama memperbaiki, karena sumber daya manusia ada di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah itu selalu hanya memberikan satu instrumen, ya instrumen untuk mewujudkan, kalau istilahnya masuk gedung itu buka pintu, ya silakan, setelah itu bisa dikembangkan. Ya, kalau tidak bisa dikembangkan ya memang agak sulit untuk maju. Ya, inilah kita edukasi terus masyarakat bahwa maju itu adalah dari diri kita sendiri.
ya, dari Pemerintah menstimulasi atau memancing supaya ya, masyarakatnya tergerak untuk dan maju mereka gitu ya. tergerak lah bahwa memajukan itu harus ada dari diri sendiri juga, jangan hanya terus-terus berharap dari pemerintah. Pasif ya, menunggu menunggu Ya, pertolongan Tuhan pertolongan. melalui pemerintah Ada daerah. pertolongan Tuhan juga enggak lah. Kalau di Alkitab itu kan mengatakan kan ya berdoa, cari dan ketau kan, itu harus ada Oh, sistem iya. itu kan. Tidak hanya berdoa aja juga. Tiga itu ya, Pak ya? Iya, sistem itu satu kurang kan nggak bisa jalan. Satu paket ya, Iya, nggak bisa lepas nggak satu bisa sama lepas lain. itu tiga hal itu. Baik, luar biasa sekali penjelasan Pak Hilarius Duha. Iya. Jadi kita semua bisa tahu dan lebih mengenal Kabupaten Nia Selatan Iya. yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, sebelum saya menutup acara Teras Negeri ini, mari kita dengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari Bapak Hilarius Duha. Silakan Bapak. Ya, baik, harapan kami dari Kabupaten Nia Selatan kepada pemerintah pusat tentunya supaya memberikan perhatian lebih. Ya, karena dengan adanya, kalau saya katakan pemberian Tuhan ini, bahwa tempat surfing ini, ya, ada peluang untuk maju. Ya. Ya, makanya saya katakan bahwa ada perhatian pemerintah pusat, perhatian lebih lah. Ya, karena peluang ini yang kita dapatkan supaya jangan lagi lari. Ya, bagaimana kita mengembangkan walaupun secara bertahap itu. Dan kedua, dalam hal kemajuan juga bukan hanya pemerintah kita harapkan, masyarakat juga harus ikut serta. Ya, dalam hal menyongsong daripada kemajuan itu, menjaga kemajuan itu, karena bagaimanapun juga semuanya kalau sudah ada misalnya infrastrukturnya bagus, masyarakat juga harus bagus. Sehingga semua bisa terlaksana, tamu-tamu yang datang, wisatawan yang datang ya bisa terlayani dengan baik. Dan wisatawan juga yang mau ke sana tidak usah ragu-ragu. Ya, tidak usah ragu-ragu bahwa Nia Selatan, kami masyarakat Nia Selatan, pemerintah Nia Selatan siap menyambut daripada masyarakat yang mau berkunjung ke Kabupaten Nia Selatan. Ya. Dan nikmatilah Kabupaten Nia Selatan. Nikmatilah tempat-tempat keindahan ya, pesona alamnya. Wisata bahari ya, terutama wisata bahari dengan lautnya yang begitu jernih, dengan pasirnya yang cukup putih ya, dan ya masyarakatnya yang cukup ramah. Ya, walaupun kadang-kadang salah ditafsirkan ya, karena memang itu budaya dengan budaya perang, tari perang itu itu kan budaya, bukan karena ketidakramahan itu, tapi justru ada di dalam budaya itu satu keramahan daripada ya masyarakat Kabupaten Nia Selatan. Itu ciri khasnya. Ya, ciri khas. Keunikan karakternya. Keunikan karakter itu. Luar biasa sekali tadi Bapak Hilarius sudah mengingatkan kita untuk jangan lupa ada World Surfing International ya. Ya. Surfing International di Kabupaten Sorake. Nia Selatan di Pantai Sorake, Pantai tanggal Sorake. 8 sampai 15 Juni 2024 nanti. Bulan depan ya. Bulan depan. Tinggal sebulan lagi ya. Berapa 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi. Oke. 2 minggu malah, 2 minggu. Oke, Bapak terima kasih sudah bergabung ke Tempo dan berbagi informasi di program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bupati Nia Selatan, Bapak Hilarius Duha. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Tempo.